Shalom, puji Tuhan, kembali saya mengucap syukur pada Tuhan, dimana pada hari ini saya masih beroleh kesempatan dan kekuatan dalam Tuhan. Saya ini Deborah Borusiombing, mengambil prodi Pendidikan Agama Kristen S1 di Institut Agama Kristen Negeri Tarutung. Di sini saya akan membahas mengenai surat Efesus. Surat Efesus ini ditujukan kepada jemaat Efesus yang secara tidak langsung dibentuk oleh Paulus pada masa ia di penjara. Ini pada waktu itu jemaat Efesus itu menyembah dewa Diana atau dewa kesuburan. Di sana Paulus itu ada di sana pada sekitar kurang lebih 2 tahun lamanya. Dan ini terdapat pada Kisah Para Rasul 19 ayat 10. Dan kota-kota ini dulu mulanya didatangi oleh orang-orang Yunani pada abad ke-11 Masehi, pada abad 11 sebelum Masehi. Dan ini kotanya sekarang terdapat pada Turki. Namun kota ini sekarang sudah tenggelam karena sudah tertimbun oleh tanah. Jadi penulis surat ini belum dapat diketahui mulanya. Memang ada beberapa ahli yang mengatakan bahwa penulisnya ini merupakan Paulus. Namun pada tahun-tahun berikutnya sudah diadakan penelitian dan itu semakin banyak diragukan hingga pada akhirnya belum ada yang dapat menentukan siapa penulis sebenarnya. Sebab dilihat dari hasil kajian bahwa penulis di situ merupakan seorang murid dari Paulus dan itu berketurunan orang Yahudi yang menggunakan bahasa Yunani. Penulis ini adalah seorang teolog otonom dan bukan teolog spekulatif. Dan kemudian di dalam surat-surat ini terdapat beberapa pokok-pokok yang dibicarakan, dan itu ajaran yang pertama yaitu merupakan ajaran pembenaran manusia berdosa. Itu terdapat pada pasal 2 ayat 1 sampai 10. Dan yang kedua itu mengenai ajaran gereja atau eklesiologi, dan itu dibagi juga menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama yaitu mengenai jemaat yang merupakan keluarga Allah itu, dan Yesus sendiri dikatakan sebagai batu penjuru, dan itu terdapat pada pasal 2 ayat 9 sampai 20. Bagian yang keduanya itu membahas mengenai gereja sebagai tubuh Kristus, itu terdapat pada pasal 1 ayat 23 pada pasal 4 ayat 16. Ajaran yang ketiga itu merupakan ajaran tentang Kristus atau kristologi, dan itu merupakan bagaimana hubungan Kristus dengan gereja seperti hubungan suami istri, dan itu terdapat pada pasal 5 ayat 22 sampai 23. Ajaran yang keempat itu mengenai hidup baru, bagaimana kita harus hidup baru dari kita berubah, kita menjadi pribadi yang baru, dan itu terdapat pada pasal 4 ayat 23 sampai 32. Ajaran berikutnya itu mengenai tentang fungsi pelayan khusus dan warga jemaat, dan ini merupakan bagian keistimewaan dari surat ini. Itu terdapat pada pasal 4 ayat 7 sampai 16. Pelayan khusus ini memperlengkapi orang-orang kudus dan membangun jemaat. Demikianlah pembahasan mengenai surat Efesus, dan kemudian saya akan membahas mengenai surat berikutnya. Saya akan menjelaskan mengenai surat Kolose. Surat Kolose ini ditujukan pada kota Kolose, jemaat kota Kolose, yang mana kota ini terletak di Asia Kecil yang melewati jalan raya dari Efesus ke timur di bagian Syria. Dan kota ini sangat penting, namun kemudian dikalahkan oleh peranan kota Laodikia dan Hierapolis. Dan kota ini kebanyakan merupakan orang-orang yang kafir, dan ini terdapat pada
pasal 1 ayat 21 dan pasal 2 ayat 13. Tetapi kemudian orang Yahudi di sana juga lebih banyak terdapat di daerah ini. Ini juga dapat kita baca pada Kolose 2 ayat 16 dan pasal 3 ayat 11. Kolose ini tidak didirikan oleh Paulus, dan Paulus sendiri bahkan belum pernah ke sana itu, tapi sudah ada beberapa dari antara mereka itu yang mendengar adanya Paulus, dan ini dapat kita baca mengenai Paulus di dalam pasal 2 ayat 1, dan rupanya itu diketahui melalui Epapras yang mungkin yang mendirikan jemaat. Jemaat ini terancam oleh keyakinan dari ajaran lain, yaitu ajaran-ajaran Yahudi, dan itu mengenai tentang malaikat, roh-roh sebagai penguasa dunia dan manusia, dan karena itu harus disembah. Dan itu artinya terdapat dalam ajaran sinkretisme yang berisi campuran ajaran Yahudi dengan kebudayaan ajaran kafir. Pengaruh ini adalah aturan mengenai makan minuman, hari-hari raya, hari Sabat, dan itu terdapat dalam pasal 2 ayat 16. Bahkan juga ada pengaruh-pengaruh kafir yang merupakan hidup berpantangan, menyiksa diri, menyembah roh malaikat, dan itu dapat kita buka pada pasal 2 ayat 8, ayat 18 dan ayat 23. Keyakinan ini merupakan bagaimana mereka mempunyai ajaran tentang jalan keselamatan yang lebih indah dan lebih dalam, sedang mereka mempunyai hikmat dan pengetahuan pengertian rohani dan rahasia Allah, dan itu kita dapat baca dalam pasal 1 ayat 9, pasal ayat 10 dan ayat 26. Maksud penulisan ini dikirimkan untuk membimbing orang Kristen di Kolose kepada pengetahuan yang lebih dalam dan kokoh mengenai keselamatan mereka, dan sehingga mereka dapat melawan ajaran sesat. Paulus menggunakan istilah-istilah sinkritis itu dalam konteks Kristus seperti rahasia Allah atau hikmat. Karena itu dikatakan di dalamnya Kristus adalah hikmah Allah atau rahasia Allah. Di dalam Dia terhimpun segala hikmat dan mahrifat. Dan itu kita baca dalam pasal 2 ayat 2 dan 3. Ada beberapa pokok yang dibicarakan dalam kitab Kolose. Itu ada dua, yaitu Kristus adalah yang sulung, yang lebih utama dari segala yang diciptakan. Ini terdapat pada Kolose 1 ayat 15. Di dalam Dia berdiam segala jasmania, seluruh kepenuhan Kristus atau ajaran dogmatis. Yang kedua yaitu siapa yang hidup di dalam Kristus pada waktu dibaptis telah dikuburkan bersama Dia dan telah dibangkitkan bersama dengan Dia. Itu terdapat dalam pasal 2 ayat 12. Yang menjadi ciri khas dalam surat Kolose adalah dalam pasal 1 ayat 2 itu membahas mengenai doktrin-doktrin. Dalam pasal yang ketiga dan keempat itu mengutarakan tentang kehidupan, dan uraian ajaran itu berupa pembelaan karena Paulus bermaksud memerangi ajaran mistik dan asketis yang bercorak Yahudi dengan pengertiannya yang salah tentang alam. Ketegasan Kolose ialah kristologi yang bersifat kosmis. Hal itu tampak paling jelas dalam pasal 1 ayat 15 sampai 20. Tetapi mempunyai pengaruh dalam seluruh surat, dan itu disebabkan oleh konteks filsafat orang Kolose. Juga pembebasan arti dosa yang dirumuskan dalam kosmis kiranya juga berbicara mengenai misteri. Itu dalam pasal 1 ayat 26, pasal 27. Kolose ini bercorak ialah kristologi yang bersifat kosmis, dan ini merupakan suatu konteks filsafat orang Kolose yang juga pembebasan artinya dosa dirumuskan dari secara kosmis. Kiranya juga pembicaraan mengenai misteri berhubungan dengan pandangan filsafat.
Tetapi dalam Kolose, misteri mencirikan peranan yang lebih besar, dan pewartaan misteri tidak sama dengan pewartaan Injil. Demikianlah pembahasan saya mengenai surat Kolose. Kiranya ada kesalahan atau kekurangan yang saya dapati, yang didapati dalam diri saya mohon maaf. Terima kasih.